Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurmania SPDI, peserta ujian uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Makassar dengan nomor peserta PPG 76038800064 dengan nomor induk mahasiswa 210001242478 pada hari ini, Selasa tanggal 13 Mei tahun 2025. Saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan materi membaca Quran Surat At-Tin dan memahami tanda baca pada SD Negeri 004 Kira, Desa Salubalo, Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Berdiri siap. Bersalam kepada yang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini? Baik. Alhamdulillah, semua baik ya. Sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Mari kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dulu kehadirannya. Bagaimana ketua kelas? Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Sebagai warga negara yang baik, kita sebaiknya menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Salah satu diantaranya adalah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Ayo, siapa yang mau memimpin? Ya, silakan. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi,
ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya baik, terima kasih. Bersih ya, dirapikan, keluarkan sekolah. Kenapa sampai tidak rapi? Buru-buru Pak. Ya, buru-buru. Kenapa buru-buru? Lambat bangun. Terlambat. Kalau boleh saya ibu guru tahu kenapa terlambat bangun? Begarin tadi. Wow, apa yang dilakukan dengan begadang? Oh, main HP. Ya, anak-anak sekalian, ya harus diatur waktunya ya, belajar disiplin ya. Mulai dari belajarnya jam berapa, tidurnya jam berapa, kemudian bangun paginya, sholatnya, sarapannya, mandinya, kemudian ke sekolahnya jam berapa, sehingga datang ke sekolah tidak terburu-buru dan tidak terlambat. Paham ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Akan bertanya kepada anak sekalian, kira-kira ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ada, ayo. Ya, Ibu. Ya silakan. Hikmah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Ya, hikmahnya itu kira-kira ada yang tahu? Hikmahnya hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Kira-kira ada yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan ya. Penyebaran Islam yang lebih luas. Ya, penyebaran Islam yang lebih luas. Ya, tepuk tangan. Ya, anak-anakku sekalian, mengapa kita harus membaca Al-Quran? Ayo, kira-kira siapa yang tahu nih? Mengapa kita harus mempelajari Al-Quran? Ya, Bu. Ya, silakan. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup. Ya, karena Al-Quran adalah pedoman hidup. Kalau yang di sini, saya Bu, ya silakan. Supaya masuk surga. Supaya masuk surga, tepuk tangan semuanya. Saya Bu. Agar mendapat pahala. Agar mendapat pahala luar biasa. Semangat. Kita yel-yel dulu. Tetes vokal ya. Kelas A4. Siap. Ya. Lebih semangat lagi. Kelas A4. Siap. Siswa kelas 4 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semua hebat. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar. Dengar seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Baca tepuk tangan. Sekalian, materi pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah membaca Quran surat At-Tin dan memahami tanda baca. Anak-anakku sekalian, dalam hal ini membaca Quran surat At-Tin itu dibaca dengan tartil. Ayo kira-kira apa itu tartil? Ya, tartil itu dibaca dengan pelan-pelan, dibaca dengan makhraj yang baik, dibaca dengan tajwid yang benar, ya. Ya, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, membaca Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 8 dengan tartil. Yang kedua, memahami tanda baca hukum nun sukun atau tanwin, yaitu izhar, ikhfa, idgham bigunna, idgham bilaunna, dan itlaq. Dipaham ya? Ya, Bu. Anak-anakku sekalian, mari menyimak video bacaan Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 8 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita membaca ayat suci Al-Quran, terlebih dahulu kita membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Iya, berapa ayat surat Atin yang tampil dalam video tadi? Ibu, 8. Bagus, tepuk tangan. 8 ya, luar biasa. Kemudian untuk memahami tajwid atau tanda baca yang terdapat dalam Quran surat Atin ayat 1 sampai 8 yang tadi ada di video, silahkan anak-anakku sekalian memperhatikan ya slide yang ibu tampilkan di papan tulis dengan anak-anakku sekalian menyiapkan pulpen atau kertas. Siapa tahu ada yang perlu ditulis, silahkan ditulis ya. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Yang pertama itu nun sukun atau biasa juga disebut dengan nun mati. Nun mati itu adalah nun yang tidak ada bunyi bacaannya seperti ini ya, tandanya ya, nun sukun atau nun mati. Dipaham ya? Berikutnya tanwin. Tanwin ini ada 3 macam. Yang satu fathah tanwin atau biasa juga disebut dengan fathatain. Barisnya berada di atas ya, baris 2 bunyinya an. Kemudian yang kedua kasrah tanwin atau biasa juga disebut dengan kasratain. Barisnya berada di bawah bunyinya in. Kemudian yang ketiga adalah dhamma tanwin atau disebut juga dengan dhammatain. Barisnya di atas seperti ini modelnya, bacanya un. Dipaham ya? Berikut ada 5 hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Kira-kira apakah itu? Ayo kita lihat. Yang pertama adalah izhar. Yang pertama izhar. Hukum bacaan izhar adalah bila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yang ini 6 ya. Alif, ha, ho, ain, ghain dan ha. Maka cara membacanya adalah jelas dan terang. Ha, ho, ain, ghain, ha. Coba bisa semuanya? Alif, ha, ho, ain, ghain, ha. Ya, bagus. Ya. Dipaham ya? Ya. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yang ini, maka dibaca terang atau jelas. Paham ya? Contohnya nih, contoh bacaannya ini. Nun sukun yang ini bertemu dengan huruf kho. Ya, bagus. Maka cara membacanya adalah min kho. Bisa diulang? Min kho. Ya, bagus. Dan seterusnya. Yang kedua adalah idgham bi gunnah. Hukum bacaan idgham bi gunnah yaitu nun sukun bertemu dengan tanwin dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, maka cara membacanya nun sukun atau tanwin itu dimasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya.
yang biasa disebut dengan dilebur. Dilebur yang bunyinya atau ditafsirkan dan disertai dengung. Contoh, nun sukun bertemu dengan huruf ini. Yang ini ya. Jadi ini nun sukun bertemu dengan huruf ini. Maka ini nun sukun dilebur masuk ke dalam mim, jadinya bertasydid, bunyinya seperti ini. Mim masad disertai dengung. Bisa diulang, mim masad. Baik. Berikut yang ketiga adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu hukum bacaannya adalah nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam dan ro, maka dibaca, saya ulang, mirrohik. Bisa? Ya, Mirrohik. Mirrohik. Yang keempat, ikhfa. Hukum bacaan ikhfa yaitu jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka dibaca samar-samar. Ya, disamar-samar. Huruf izhar ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zal, sin, shin, fa, ka, do, so, to, zo, dan ho. Apabila nun sukun ini atau tanwin yang ini an-nun bertemu dengan salah satu huruf yang ada di sini atau huruf ikhfa, maka dibaca samar. Artinya samar, tidak kedengaran ini nunnya atau tanwinnya tidak terlalu jelas. Contoh bacaannya, dengar ya. Ya, Bu. Nih, nun sukun bertemu dengan zal. Maka cara membacanya adalah fa'andartukum, disertai dengung ya. Saya ulang, fa'andartukum. Bisa diulang ini? Fa'andartukum. Sekali lagi. Fa'andartukum. Dan yang kelima adalah iqlab. Hukum bacaan iqlab yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab atau ba. Jadi huruf iqlab itu hanya satu ya, hanya satu, yaitu huruf ba. Maka cara membacanya menyuarakan suara, ya, menyuarakan itu huruf nun sukun atau tanwin menjadi mim. Ya, kalau yang biasa disebut itu adalah berubah. Jadi ikhfa itu berubah, dirubah dari huruf nun sukun atau tanwin dirubah menjadi mim tanwin. Mim ya, mim dirubah menjadi mim sukun. Nah, dirubah menjadi mim sukun. Contohnya ini ya, ini tanwin fathatain ini bertemu dengan huruf ba, maka ini fathatainnya berubah menjadi mim. Contoh bacaannya, lanasfa'am bin nasiyah, juga disertai dengan lanasfa'am bin nasiyah. Bisa kita sama-sama, lanasfa'am bin nasiyah. Jadi ada 5 tanda baca hukum bacaan nun sukun dan tanwin ya. Yang satu izhar, hurufnya ada 6. Yang kedua ikhfa, hurufnya ada 15.
Yang ketiga idgham, diguna hurufnya ada 4. Yang keempat idgham bila guna hurufnya ada 2. Dan yang kelima adalah iqlab, hurufnya ada 1. Ya. Kenapa? Sampai materi hari ini ada yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, silahkan. Saya belum paham bacaan iklan. Oh, belum paham bacaan iqlab. Ayo, ada yang mencatat tadi bacaan iqlab? Ada yang mencatat tadi? Saya Bu. Ya. Ini ya. Ya, silahkan. Iklab itu artinya berubah. Jadi kalau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun sukun atau tanwin itu berubah menjadi mim. Ya, tepuk tangan. Ya. Jadi iqlab itu nun sukun ini, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba ya, huruf ba, maka nun sukun atau tanwin ini berubah menjadi mim. Contohnya ya, sekali lagi. Sekalian, sebelum materi dilanjutkan, terlebih dahulu kita bagi kelompok ya. Yang sebelah sini kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan seterusnya kelompok 3. Ya. Dalam pembagian kelompok ini diperhatikan baik-baik instruksi dari ibu guru. Apa yang akan kita laksanakan hari ini? Laksanakan hari ini adalah bermain sambung ayat. Ya, bermain sambung ayat. Dari setiap kelompok, perwakilannya secara bergantian maju ke depan, mengambil potongan ayat surah At-Tin yang ada di sini, kemudian menempelkan di papan, dan setelah itu bersiap-siap kelompok lain untuk menyambungkan ayat yang sesuai. Dipaham? Ya. Siapa yang mau duluan naik? Naik kelompok 1. Ya. Giliran kelompok 2, siapa yang maju ke depan untuk mengambil potongan ayat? Sahra, silakan. Ya, sekarang kelompok 3, silakan maju ke depan. Pertama saya buka adalah potongan ayat yang diambil oleh kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Potongan ayat yang diambil oleh kelompok 1 adalah Wattini wazzaitun. Bisa semuanya? Ya, Bu. Ya, oke. Zaitun. Sekali lagi. Wattini wazzaitun. Ya, kelompok lain ada yang bisa menyambung? Silakan. Ada yang bisa menyambung? Alisa, silakan. Waturi sinin. Ya. Tepuk tangan. Ya, berikutnya saya akan membuka pilihan yang telah dicabut oleh kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka ya. Ya. Dan potongan ayat yang dicabut oleh kelompok 2 adalah summa radadnahu asfala safilin. Bisa semua baca? Ya, Bu. Radadnahu asfala safilin. Sekali lagi. Summa radadnahu asfala safilin. Baik. Bagaimana kelompok lain? Siapa yang bisa menyambung? Hai, Bu. Yang bisa menyambung? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, tepuk tangan semuanya ya. Berikutnya, Ibu Guru akan membuka potongan ayat yang dicabut oleh kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan potongan ayat yang dicabut oleh kelompok 3 adalah Waturi sinin. Bisa semua ya? Oke. Waturi sinin. Sekali lagi. Waturi sinin. Ya, baik. Ya, Waturi sinin. Siapa yang bisa menyambung? Gafar, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal baladil amin. Ya, tepuk tangan untuk sekalian, kegiatan kita selanjutnya adalah bermain sambung ayat dengan menyimak video yang ditampilkan Ibu Guru pada slide nantinya. Ya. Dan setelah anak-anakku sekalian menyimak videonya, Ibu Guru akan menunjuk kelompok mana yang akan menyambung ayat tersebut. Dipaham ya? Diperhatikan videonya ya. Rahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Silakan kelompok 2 untuk menyambung ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Summa radadnahu asfala safilin. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah benar ya? Sudah benar. Summa radadnahu asfala safilin. Baik, selanjutnya video berikutnya. Rahmanirrahim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ya, silakan kelompok 3 untuk menyambung ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Allahul azim. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3.
lembar kerja yang akan dikerjakan berkelompok ya. Ya, silakan berdiskusi dengan baik, kerjasama dengan baik untuk mengerjakan tugas kelompoknya ya. Diperhatikan baik-baik. Jadi anakku sekalian akan menulis sambungan ayat surat At-Tin sesuai dengan video yang sudah di slide tadi. Kemudian dijelaskan tanda baca apa yang terdapat di dalam ayat yang kalian tulis. Dipaham ya? Jangan lupa tulis nama kelompok ya. Caranya ini seperti ini. Kemudian tanda bacanya yang ada di sini. Tanda baca yang terdapat di dalam ayat ini. Kamu cari mana tanda baca nun sukun atau tanwin yang terdapat di dalamnya ya. Jadi kamu tandai di sini yang mana, kemudian kamu tulis di bawahnya. Kamu tulis. Ya, tepuk tangan dulu kalau sudah selesai. Ya, setelah selesai mengerjakan tugas kelompok hari ini, maka sekarang anak-anakku sekalian secara bergantian naik untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Siapa yang mau naik pertama? Saya, Bu. Ya, silahkan. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil kerja kelompok yang telah kami kerjakan. Adapun sambungan ayat yang kami tulis adalah surat At-Tin ayat 4. Dalam ayat ini terdapat tanda baca ikhfa, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf sin, maka dibaca samar disertai dengung. Demikian pemaparan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sekarang gilirannya kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok dalam pembelajaran hari ini. Sambungan ayat yang kami tulis adalah Quran Surat At-Tin ayat 6. Dalam ayat ini terdapat tanda baca izhar, yaitu dhammatain bertemu dengan huruf goin, maka dibaca jelas dan terang tanpa dengung. Demikian pemaparan hasil kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kelompok 3, luar biasa ya. Sekarang giliran kelompok 1 untuk naik memaparkan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
ya, sudah bagus. Tetapi masih perlu sedikit diperbaiki tentang tanda-tanda baca yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalnya 2 tanda baca yang ada di dalamnya, jadi ditulis 2 ya, kelompok 1. Berikutnya kelompok 2 luar biasa, juga sudah bagus ya, sudah bagus. Tinggal sebutan hurufnya diperbaiki ya. Jadi misalnya ikhfa ya, diperbaiki sebutan hurufnya ya. Ya, luar biasa kelompok 3. Jadi tinggal pelan-pelan saja caranya membaca karena sudah luar biasa, tajwidnya bagus. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Hati-hati dalam mengerjakan tugas hari ini. Ya, juara pertama saya berikan kepada kelompok 3. Ya, silakan. Kelompok 2. Ya. Berikutnya kelompok 1. Semangat ya semuanya ya. Anak-anak sekalian masih semangat? Semangat, Bu. Lagi semangat, kita lihat dulu ya. Ya, Bu. Tepuk semangat. Tepuk tangan semuanya. Bagaimana perasaan anak-anakku sekalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Ada yang bisa memberi komentar? Bu, Ya, silakan. kegiatan yang saya suka hari ini adalah bermain sambung ayat. Ya. Siapa lagi? Bu, Ya, silakan. ada yel-yel. Ya, baik. Ada lagi? Bu, Ya, silakan. saya senang belajar tajwid walaupun belum lancar. Ya, baik. Yang apa ya? Anak-anak sekalian, kita akan menyimpulkan bersama pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama itu dalam membaca Al-Quran sebaiknya kita membaca dengan tartil. Membaca dengan tartil itu diantaranya adalah, ada yang tahu silakan? Sudah Bu, membaca dengan pelan-pelan. Ya, membaca dengan pelan-pelan. Satu lagi? Saya Bu, Ya. membaca dengan fasih dan lancar. Ya, membaca dengan fasih dan lancar. Apalagi? Hai, Bu. Membaca dengan tajwid yang benar. Ya, membaca dengan tajwid yang benar. Ya, anakku sekalian, saya akan memberikan tugas mandiri di rumah, bisa bekerja sama dengan orang tua, yaitu menulis Al-Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 8 dengan terjemahannya. Jadi saya akan bagikan ini. Silahkan dipasangkan baik-baik di rumah ya. Dia PR. Ya, pada pertemuan minggu depan adalah memahami pesan atau makna pokok yang terdapat dalam Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Jadi anak-anakku sekalian diharapkan untuk belajar di rumah ya. Setelah selesai pembelajaran kita hari ini, kita akan tutup, tapi sebelumnya kita berdoa yang akan dipimpin oleh wakil ketua kelas. Silakan. Mari kita berdoa sebelum pulang. Doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Bismillahirrahmanirrahim.